ini saja. Disonansi ini sebenarnya sering terjadi pada diri kita masing-masing. Mudah ya sebenarnya. Mudahnya itu untuk memahami disonansi adalah ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Itu saja. Terima kasih. Kita lanjut ke diskusi. Cek. Di sini saya tuh agak sedikit bingung ketika seseorang itu merasakan bimbang atau dilema. Itu kan juga termasuk bagian dari disonasi, kebimbangannya. Jadi antara informasi yang kita tangkap dari luar juga informasi yang sudah kita pahami atau informasi yang sudah kita miliki sendiri, itu kan akan terjadi benturan. Nah, di situ juga akan terjadi disonansi. Terus kita itu bagaimana sih kita itu bisa kita itu bisa memutuskan hal itu yang baik atau enggak lah untuk kita kan. Soalnya dari beberapa kognitif tadi itu kan juga ada peran sosial. Di samping di situ kan sosial itu malah berbenturan dengan opini dari kita pribadi seperti itu. Kita itu cara untuk kita itu menentukan itu bagaimana? Inti dari pertanyaannya adalah bagaimana kita mengambil sikap dari ketidakkeseimbangan berpikir. Sebenarnya kalau dari Leon Festinger sendiri tidak ada ya, karena ini yang dibahas hanya disonansi. Ketika dua elemen ini tidak keseimbang maka yang terjadi disonansi. Nah, yang dibahas hanya disonansinya. Kemudian upaya mengatasinya, bukan cara mengambil keputusan yang baik yang mana. Saya kira kembali kepada permasalahannya, kembali kepada opininya masing-masing. Mana yang lebih baik, maka itu yang lebih diambil. Saya kira kalau dari segi keputusan lebih amannya mungkin lebih kepada opini publik ya. Kalau menurut saya pribadi, karena bagaimanapun madhab kita pasti mengambil pada ulama yang mayoritas, bukan yang minoritas. Maka kalau saya boleh sarankan untuk mengambil keputusan dengan kedua kebingungan kalau sudah tidak ada jalan lagi, kalau saran saya sebenarnya ambil opini publik. Itu saja. Saya mau tanya, terkait disonansi kognitif ya. Ada beberapa yang saya bingung sebenarnya, karena kan begini, ini kan berkaitan dengan pola pikir gitu ya. Kayak misalnya kita dihadapkan dengan dua hal, bagaimana jika itu bertentangan, bagaimana kita mengatasi itu gitu. Dan yang saya pertanyaan pertama, kadang beberapa analogi tadi yang disebut dua-duanya sebenarnya tidak berkontradiksi, bisa disatukan sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Lalu bagaimana terkait dengan disonansi? Apa sebenarnya ini konsonan? Cuman pola pikir kita saja yang tidak mengaitkan hal itu gitu. Terus juga begini. Yang kedua yang saya tanyakan juga, jika ini membahas terkait pola pikir kognitif saja, cuman rata-rata ini juga berkaitan dengan mental gitu. Bagaimana disonansi kognitif ini mengatasi atau berpendapat terkait misalnya mental illness, misalnya juga people pleaser, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan mental gitu, perasaan gitu. Nah, iya berkaitan dengan perasaan. Apa disonansi kognitif itu juga membahas tentang itu gitu. Karena dua hal ini kan rata-rata misalnya pola pikir itu tidak selalu hanya berkaitan dengan apa yang kita pikirkan, tidak hanya berkaitan dengan logika, tapi juga berkaitan dengan psikologi dari masing-masing atau mental dari masing-masing orang gitu kan. Itu. Terus juga yang ketiga,
saya tidak sepakat misalnya tadi keputusan terbaik diserahkan kepada opini publik gitu ya. Karena terkadang opini publik itu mengandung beberapa hal yang memang disengaja untuk kita terjebak di situ gitu. Nah, iya. Misalnya kita berada di budaya patriarki. Apakah kita harus mengikuti budaya patriarki kan gitu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya jawab yang pertanyaan kedua dulu, Mbak ya. Nah, ini. Nah. Iya. Sebenarnya kognitif yang ditunjukkan oleh Leon Festinger itu menunjuk pada setiap bentuk pengetahuan, opini, keyakinan atau perasaan atau behavioristik, tingkah laku ya. Tingkah laku. Kemudian memang berhubungannya dengan tingkah laku ketika opini berbeda dengan tindakan yang mengarah kepada tindakan lain. Opini kepada tindakan tetapi mengarah kepada tindakan lain. Paham ya? Opini yang diketahui, kognitif yang diketahui berbeda sehingga menciptakan tindakan yang lain. Itu disonansi. Contohnya, iya, dengan tindakan dengan apa yang kita lakukan, gitu. Itu masuk juga ke disonansi. Kemudian yang pertama itu pertanyaannya apa Pak tadi? Apa? Oh iya, tadi ada dua analogi. Saya lupa analogi yang mana. Sebenarnya dua itu tidak berkontradiksi gitu. Satu sebenarnya bisa jadi bisa digabungkan gitu. Cuman pola pikirnya saja mungkin kita yang tidak sampai. Nah, apakah itu bisa dikatakan konsonan atau konsonan atau disonan? Atau sejauh mana pertentangan antara itu bisa disebut dengan disonan gitu? Kalau menurut saya yang saya pahami, sebenarnya untuk disonansi ini titik pembahasannya bukan pada terletak cara membedakan yang relevan atau tidak relevan. Sebenarnya kalau menurut saya ya, disonansi ini menurut Leon Festinger sebenarnya saat terjadi disonansi meskipun itu konsonan. Ngerti kan ya? Jadi begini Mbak. Baiklah, saat pengetahuan Sofwan bahwasanya orang pengendara ketika berkecepatan tinggi dia akan selamat. Ini konsonan. Kalau kamu pengen selamat dengan kecepatan tinggi, ini pengetahuan Sofwan. Tapi pengetahuan saya, ini kan dan terjadi beneran ternyata dengan kecepatan tinggi ini selamat. Orang itu pengendara itu selamat. Berarti boleh dikatakan kan konsonan. Nah, di sisi lain saya malah tidak menerima orang pengendara yang selamat itu dengan kecepatan tinggi, malah saya tidak menerima itu. Kemudian yang terjadi apa? Disonansi gitu. Sebenarnya bukan terletak pada kontra atau tidaknya. Meskipun itu sama, tetapi kognitif kita yang membawa kita ke disonansi, yaitu disonansi. Begitu. Semisal salah satu contoh, teh itu manis kan ya? Saya beri analogi lagi, teh itu manis. Dan saya yakin bahwasanya teh itu diberi gula dan itu konsonan, selaras, relevan. Teh itu manis. Teh manis ketika diberi gula. Ini opininya, pengetahuannya ya, kognitifnya. Dan itu pasti relevan dan itu pasti ya, pasti manis saat diberi gula pasti manis. Akan tetapi pendapat pribadi saya, kognitif saya tidak mengatakan hal itu. Meskipun diberi gula ternyata tidak manis. Nah, ini kan disonansi sudah. Bukan terletak pada kontra tidaknya. Meskipun saya berikan analogi, itu kan analogi, hanya analogi saja. Meskipun coba cari analogi yang lain yang itu relevan tetapi membuat diri kita menjadi disonansi. Sebenarnya letaknya di situ pembahasannya. Bukan terletak pada menentukan mana selaras atau yang tidak selaras. Itu nanti pembahasannya kalau nggak salah teori imbalance sama teori irrelevant. Itu teorinya asimetri. Itu teorinya
header. Cek. Saya agak paham pertanyaannya Mbak Winda. Mungkin karena begini. Kalau misalkan disambungkan juga dengan contoh cepat. Saya sebenarnya banyak contoh-contoh yang tidak relevan dijadikan contoh dari tadi soalnya. Misalkan enggak gini soalnya. Soalnya teori itu akan berdampak pada 4 hal tadi. Salah satunya adalah penggalian informasi. Seharusnya jika hipotesa anggapan awal itu adalah pertentangan, harus digali dulu apa benar dia bertentangan. Misalkan tadi dengan menambah kecepatan Sofan katanya bisa selamat, ternyata Hukama dengan mengurangi kecepatan itu bisa selamat. Ternyata selamat bukan kata kuncinya cepat atau lambat, tapi kehati-hatian. Hati-hati dalam cepat itu bisa selamat, hati-hati dalam lambat itu bisa selamat. Jadi yang menentukan selamat atau tidak bukan cepat dan lambatnya. Berarti contoh tadi tidak relevan kan gitu. Jadi ketika informasi itu digali, justru dia tidak ada kontradiksi. Karena teori ini kamu mengatakan ini akan berdampak pada penggalian informasi. Jadi kalau misalkan tidak berdampak pada penggalian informasi, maka teori ini gagal gitu kan gitu. Jadi jika hal itu diterima dengan apa adanya, tidak digali informasi, maka ini tidak berdampak kepada penggalian informasi, kan begitu ceritanya. Kan gitu. Coba kata Mbak Winda tadi yang contoh saya yang maksud yang bisa jadi konsonan, bisa jadi relevan itu yang bagaimana tuh? Sebenarnya tidak penting sih mau contoh analogi yang relevan atau tidak relevan, tidak penting. Kalau menurut saya, pemahaman saya dari Leon Festinger, yang terpenting disonansi adalah ketika terjadi disonansi. Karena minimnya pengetahuan gitu. Maksudnya itu gini. Iya. Oh iya. Iya, maksudnya saya sebenarnya maksudnya jika ini kan 2 elemen. Nah, yang dianggap itu bertentangan, tapi sebenarnya itu tidak bertentangan. Itu maksudnya saya gitu. Oh iya. Lah, nanti kan ini bukan disonansi lagi, ini konsonan gitu kan. Itu sih. Tadi contohnya terlalu banyak sih, saya lupa. Enggak, gini Mbak, maksud saya gini. Gimana ya saya jelasinnya? Ngerti saya pertanyaan Mbak Winda mengarah kemana saya paham. Benar sebenarnya Mbak Winda nih gini. Kan tadi saya mengatakan ketika ada dua elemen itu bertentangan atau tidak konsisten. Nah, sebenarnya itu tidak disonansi sebenarnya, tidak disonan, tapi konsonan kata Mbak Winda kan ya, Mbak? Sebenarnya. Cuma kita belum paham kan gitu ya. Kita belum mencapai ke konsonan itu kan ya gitu. Maksudnya kan begini, jika saya memahami bahwa ini saya mengatakan ini disonan karena dua elemennya itu bertentangan. Tapi sebenarnya kalau kita tarik lebih jauh lagi, ini sebenarnya tidak bertentangan gitu maksudnya. Nah gitu. itu ya. Mungkin ngerti. karena keterbatasan pengetahuan kita bisa jadi. Nah ya itu karena keterbatasan pengetahuan. Lalu batasan kita. ini gimana? Maksudnya ini konsonan, ini disonan gitu. Saat itu saat kita bingung itu disonan. Saat kita bimbang itu disonan. Nah, ketika kita mencapai pengetahuan bahwasanya itu konsonan, ya konsonan. Kalau menurut saya tuh apa namanya? Tolak ukurnya itu bukan bingung dan lain sebagainya, akan tetapi ketidaknyamanan psikologis. Bukan masalah bingung. Kalau bingung kan pikiran. Ketidaknyamanan psikologis. Sedangkan kalau kalau 2 elemen itu yang tadi itu yang kehati-hatian, ternyata itu bisa membuat apa ya, kenyamanan psikologis, maka itu sudah bukan lagi disonan kayak gitu. Jadi ukurannya itu bukan kebingungan dan bukan apa-apa, bukan bentroknya suatu pengalaman, suatu informasi dan lain sebagainya. Yang ditekankan hukama tadi, yang ditekan hukama tadi kan disonansi. Nah, yang ditekankan itu harusnya ketidaknyamanan psikologis. Seandainya suatu informasi itu sudah menyerang kita dan kita tidak merasa nyaman, nah itulah suatu disonansi. Karena pertentangan opini. Pertentangan tadi informasi. Makanya sebenarnya pertanyaan Mbak Winda ingin menggali sebabnya bukan akibatnya. Ini kan akibatnya, adanya ketidak. Ini kan sama saja seperti yang pembahasan dua insan ini. Mbak Winda membahas tentang sebabnya adalah pertentangan, berakibat pada ketidaknyamanan psikologis. Sama saja. Jadi mau dibahas ayo silahkan. Oh ya nggak sama Mas. Enggak, gini loh. Kan ketidaknyamanan psikologis disebabkan oleh kepertentangan opini, pertentangan. Iya. Jadi yang menyebabkan ini akan berakibat kepada ketidaknyamanan psikologis. Sama. Iya kan? Apa? Iya. Mbak Winda bahas tentang sebab. Cuma yang analoginya Mbak Winda itu
akan mencapai konsonan, tetapi keterbatasan pengetahuan kita. Ya saat kita terbatas, maka itu disonan. Itu Makanya maksud kan saya. relevansinya adalah seperti saya ulangi lagi, dampak teori ini akan berakibat kepada penggalian informasi. Bagaimana jika teori ini tidak berdampak kepada penggalian informasi diri? Ya sudah saya terima aja. Ah gimana? Jadi kan kita mengibiri teori itu kan gitu. Terima ceritanya. saja. Kan Dan yang nyaman. dampak ketiga tadi adanya penggalian. Jadi adanya pertentangan itu harusnya digali informasi yang benar seperti apa. Ternyata ketika digali, ternyata tidak bertentangan sama sekali itu loh kata Pak Winda. Korelasinya begitu. Jangan diselesaikan di situ gitu. Oh, kalau itu kan kalau saya nyari di googling tadi ya, anunya pengertiannya itu ya, saya bacakan pengertiannya semuanya ya. Biar gak satu-satu. Nih, teori disonansi kognitif merupakan sebuah teori dalam psikologi sosial yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Nah kayak gitu kan. Nah intinya kalau sudah ketemu semuanya, sudah ketemu jadikan satu. Nah itu bukan lagi suatu disonansi lagi. Itu sudah caranya untuk apa? Untuk keluar daripada disonansi tersebut kayak gitu kan. Itu yang dicari. Untuk keluar daripada disonansi kayak gitu. Saat proses tadi pencarian informasi lagi, ternyata dia konsonan lah. Proses ketika mencapai ketidaknyamanan itu kan berarti kan proses kan. Katanya Mbak Winda tadi proses karena keterbatasan pengetahuan kita. Nah kita sedang mencari, ternyata relevan. Nah saat tidak relevan itu kita menganggap ini nggak relevan ya. Proses kan nggak nyaman psikologi sebenarnya. Tidak nyaman lah. Saat itu juga itu terjadi disonansi. Nah, maka orang tersebut, individu tersebut pasti akan menghindari atau mengurangi. Tadi yang saya jelaskan ada dua, menghindari atau mengurangi. Atau menjustis ya. Sebenarnya ada upaya lagi ya sebenarnya sama sih, cuma bahasanya menjustifikasi semacam contoh rokok membunuhmu, dilarang merokok menyebabkan kanker dan segala macamnya. Tetapi saya tetap merokok. Nah, untuk menghindari disonansi gimana ya? Nah, kemudian saya menjustis, sudahlah saya ngerokok aja daripada saya narkoba. Nah, itu kan justice sudah. Enggak, Itu tuh logikanya enggak menghindari, benar kalau itu. Itu menghindari disonansi sebenarnya. Yaudah gini aja. Yang penting dia nyaman gitu. Pengertian dampak penggalian informasi adalah saya kasih dua. Yang pertama upaya memilih yang lebih benar atau upaya mencari yang benar. Memilih apa mencari? Kalau mencari yang benar bisa jadi tidak konsonan nanti. Ya, bisa mencari. jadi konsonan. Atau kalau memilih berarti memilih di antara yang paling benar. Kalau memilih berarti bingung, Mas. Loh enggak kan tidak nyaman kan Kalau dipilih yang mencari lebih nyaman berarti kan gitu. keterbatasan pengetahuan, kan gitu. Lah iya kan justru itu yang saya tanya makanya. Jadi maksudnya penggalian informasi itu mencari yang benar atau memilih yang benar? Kalau memilih sih salah Mas sebenarnya. Kalau memilih salah. Bingung. Enggak. Oh ini sebenarnya pertanyaannya Mas Faidol ini mengarah pada soft person, jadi kepribadian sebenarnya. Karena berbicara sudah praktis tindakan, apa mengarah mencari kebenaran atau sebenarnya bukan arahnya bukan ke situ. Soal itu tujuan terserah. Yang penting itu arahnya adalah mendapat atau menangkap informasi, baik itu salah benar atau tujuannya nanti itu pada self aktualisasi diri sudah prosesnya. Lah. Pasti Mas. Saat terjadi disonansi itu pasti kita mencari yang konsonan pasti mencari kenyamanan pastinya. Semisal contoh ekspektasi kita saat kita bergandengan dengan pacar misalnya dengan cewek begini ternyata tidak sesuai realita. Ternyata kalau begini itu suka ke saya, ternyata tidak seperti ini. Oh sudahlah, saya menganggap itu sahabat saja. Berarti sudah nyaman, sudah. Berarti selesai. Begitu. Enggak, soalnya kalau upaya mencari kebenaran, kadang yang benar pun enggak dipilih. Iya kan? Kalau upaya memilih kebenaran,
Bahkan benar-benar yang paling buruk itu pasti dipilih gitu loh maksud saya. Iya gitu loh. Intinya gini Mas, ini tidak upaya mencari kebenaran, tidak memilih kebenaran, apa? Upaya menghindari atau mengurangi disonansi. Itu saja. Mau itu benar, mau itu salah, terserah, intinya menghindari atau mengurangi disonansi. Ini aja. Lah iya, ada momen saat dia salah tapi dia mengatakan benar. Dan yang ditolak adalah benar. Makanya tadi saya berikan contoh, alternatif negatif yang diambil, alternatif positif yang ditolak. Paham kan ya? Yang dimaksud alternatif negatif diambil, alternatif positif ditolak, maksudnya adalah yang dianggap kita baik kita tolak, yang dianggap kita baik, yang dianggap kita baik ditolak, yang dianggap untuk kita adalah yang membuat kita baik ditolak, sedangkan yang buruk bagi kita diterima dan dianggap baik. Maka yang terjadi disonansi gitu. Sebenarnya kajian galiannya kayak gini. Kalau Wilhelm Wundt kemarin membuat sebuah karya fenomenal psikologi fisiologis bahwa ada reproduksi dan nutrisi itu mempengaruhi terhadap psikis. Leon Festinger ini sebenarnya mengorek di ranah bahwa kognitif itu juga mempengaruhi terhadap psikologi seseorang. Kayak pola pikir, kemudian menangkap informasi. Sebenarnya itu sebenarnya. Jadi kaitannya hanya di situ saja. Lah makanya yang diinginkan oleh Leon Festinger bahwa ada fenomena sosial di mana terkadang kita itu sering diberikan informasi yang anggap dualisme atau dan sebagainya, dan terkadang itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi nanti itu kalau di Carl Rogers itu ada bagaimana itu nanti bagaimana kepribadian bahwa menuju kepada aktualisasi ya. Iya. Ya intinya bahwa seperti itu. Jadi ketika kita itu ini makanya sering dipakai dalam konsep pendidikan sebenarnya di kelas di ranah kognitif ya. Kalau afektif kan ada punya nanti Ivan Pavlov atau Freud, dan psikomotorik juga ada Seth nanti dan sebagainya kan kayak gitu. Jadi dunia itu Mas. Jadi soal dia apa cari benar-benar itu nanti tergantung aktualisasi diri dari kepribadiannya seseorang itu. Ada yang benar kenapa yang dipilih yang buruk, ternyata tolak ukurnya adalah kenyamanan. Kalau Lah iya. nyaman, ada yang ganteng tapi ada yang nyaman, siapa? Lah iya, itu maksudnya Mas. Ini saya kasih analogi yang ekstrim lagi Mas. Opini kita mengatakan bahwa api itu panas. Iya. Api itu panas, jelas. Tetapi suatu peristiwa, suatu saat kita dihadapkan oleh ternyata api itu dingin. Lah, contohnya mungkin kita nah, analogi ini nggak penting sebenarnya Mas. Yang penting ini prosesnya Mas, peristiwanya Mas. Kok bisa? Ya, Mas Pagi. Ya sebenarnya ketika ada kontradiksi, ada disonansi di kognitif kita ya, itu sebenarnya bukan kebenaran yang kita cari, tapi emang kenyamanan. Karena pada dasarnya kajian dalam psikologi itu minim banget pembahasan tentang moralitas, benar buruk itu jarang sekali dikaji. Yang penting itu nyaman bagi dirinya, bagi psikologisnya, itu sudah asik gitu loh. Itu dalam psikologi. Makanya sebenarnya pemikiran Leon Festinger ini seperti yang disampaikan Mas Mantik tadi, mudah, tapi cuma mendefinisikannya itu yang agak susah sebenarnya. Mudahnya di mana? Ya mudahnya karena emang sering kita alami sehari-hari.
Dan susahnya ketika kita ingin menjelaskan bahwasanya seperti ini, itu susahnya. Sebenarnya banyak ya, banyak kalau teman-teman nyari di Google, di jurnal itu banyak apa? Pengertian-pengertian sebenarnya sama pengertiannya, namun beberapa poin-poin di dalamnya seperti halnya cara menyembuhkan, cara berada dalam kondisi psikologis yang nyaman itu berbeda-beda. Namun di sini tetap pengertian disonansi kognitif itu lebih pada bagaimana terdapat ketidaknyamanan psikologis karena ada dua keyakinan, ada dua informasi dalam otak kita yang saling bertentangan. Itu pengertian secara umum dari disonansi kognitif. Contohnya banyak banget, tapi saya kasih contoh satu saja. Misalnya saya Fakih. Saya tuh hari ini ditelepon oleh calon pacar saya. Nih, ditelepon. Oh, di WA aja ya, di WA. Mas, nanti malam. Oh, jangan nanti malam. Mas, nanti sore main ke rumah ya, gitu. Saya kan dapat WA gitu dari calon pacar saya. Gebetan, apa istilahnya bahasa milenialnya itu? Gebetan ya. Lah jadi saya mendengar WA seperti itu, saya senang banget gitu. Wah, semua pikiran itu langsung muncul, ekspektasi harapan itu. Wah, saya diundang nanti sore ke rumahnya, pasti saya akan diajak makan, diajak, mohon maaf tanda kutip, ciuman lah atau lain sebagainya. Intinya hal-hal yang bersifat romantis banget gitu loh. Bisa ngobrol berdua di kafe, di rumahnya, gitu. Itu harapan saya sendiri ketika saya mendapat WA seperti itu. Nah, ternyata realitanya saya datang ke sana, ternyata di sana ada acara umum yang mana di situ ada teman-temannya juga banyak, tidak hanya berdua. Lalu yang saya rasakan apa? Itu ada ketidaknyamanan. Nyaman gak ketika kalian di posisi saya? Gak nyaman kan? Itulah ketidaknyamanan psikologis. Nah, ketika ketidaknyamanan tersebut muncul, apa yang ditawarkan oleh Leon Festinger? Pertama adalah kita mengubah ekspektasi. Ini yang pertama. Kita mengubah ekspektasi, misalnya ekspektasi saya bahwasanya cewek ini di kemudian hari akan menjadi pacar saya. Itu harus kita ubah agar kita lepas dari ketidaknyamanan tersebut. Dengan cara apa? Misalnya kita mengubah, oh masih banyak kok cewek-cewek lain yang lebih cantik yang nanti akan jadi pacar saya. Itu salah satu contohnya. Ini ya, ini dari salah satu dosen psikologi politik UI yang mengisi di Universitas Bina Nusantara. Terus yang kedua itu kita bisa keluar dari ketidaknyamanan psikologis dengan cara dengan cara rasionalisasi informasi, justifikasi informasi dengan cara, mungkin dia melakukan seperti itu karena emang sedang ada acara. Siapa tahu nanti ada waktu untuk ngobrol bareng dengan saya. Itu salah satu contoh dari bagaimana informasi tersebut kita ubah agar kita bisa lepas dari ketidaknyamanan psikologis. Tidak hanya realitas, tapi kognitif juga, pola pikir. Dan pola pikir tidak selesai. Cuman memang tidak janjian, tidak ada apa, hanya menghayal gitu. Mengeluarkan ekspektasi saja, gimana? Iya, bukan disonansi, kan nggak ada realita yang terjadi. Berarti kan harus dikunci realita. Iya. Nah itu, dan cara yang ketiga itu kita bisa, cara yang terakhir nih sebenarnya sangat frontal sih, denial. Kita melakukan apa ya? Penghindaran. Kita menghindari, maksudnya kita menyangkal, enggak, cewek ini sebenarnya sayang loh sama saya, saking aja ada acara. Makanya ada denial, tetap bersikuku bahwasanya kita itu akan pacaran. Jadi seperti itu. Jadi emang referensi tentang disonansi kognitif dari Leon Festinger ini sebenarnya minim banget. Tapi kecuali kita emang benar-benar cari secara teoritis, misalnya di jurnal-jurnal itu ada. Tapi secara blog, website atau URL yang berseliweran itu jarang.
sekedar tambahan informasi sebenarnya ada kemiripan ya teori Leon Festinger ini, ada kemiripan salah oleh teori asimetri Newcomb, kemudian cognitive imbalance. Cuma titik perbedaannya ada di mana punya Leon Festinger? Ada di pada hubungan kognitif dengan behavioristik, dengan tingkah laku behavior ya. Itu maka tadi katanya Mas Fakih bilang harus realita. Kalau hanya bayangan itu bukan disonansi artinya. Saya ingin bertanya sekarang. Jadi gini, apa namanya? Oh video dulu ya wis. Agak vulgar, janganlah. Nanti aja. Agak vulgar ini. Ada sisi vulgarnya. Ya enggak lah, kurang etis saja. Saya ingin bertanya gini. Saya pada dasarnya ketika memandang sebuah individu secara pribadi, saya memandang bahwasanya setiap individu itu tidak unik, bukan unik. Saya menggunakan perspektifnya Carl Roger itu, saya memandang setiap individu itu pasti memiliki konsep diri negatif. Konsep diri negatif bahwasanya apa yang dilakukan, dia itu seseorang memiliki pengetahuan akan dirinya yang bersifat negatif. Jadi tidak Iya bisa jadi aib dalam dirinya itu positif atau lain sebagainya. Intinya konsep diri negatif. Namun sebenarnya dalam kasus disonansi kognitif ini sebenarnya bukan fenomena kognitif yang saya rasakan, tapi fenomena konsep diri. Karena pada dasarnya kan kalau kognitif kan menganggap bahwasanya dua yang crash, yang chaos, yang disonansi itu kan dua informasi atau keyakinan. Sebenarnya kalau saya menganggap ini hanya perbedaan konsep diri saja. Karena misalnya ketika saya sendiri memiliki konsep diri positif, misalnya saya menganggap bahwasanya merokok itu baik. Merokok itu baik misalnya bagi pertumbuhan ekonomi negara, misalnya bagi BUMN yang produksi rokok atau lain sebagainya. Namun di sisi lain yang membuat kontradiksi sebenarnya bukan otak, bukan kognitif. Namun hal-hal negatif di luar diri kita itu bisa berasal dari perilaku. Iya. Bisa dari perilaku orang lain, dari perilaku diri kita. Itu bisa jadi yang membuat konsep diri positif kita itu bisa menjadi chaos, membandingkan antara hal-hal positif yang ada dalam diri kita dengan hal negatif yang berada dari luar diri kita. Nah dengan fenomena ini kemudian saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kalau menurut saya sendiri kurang tepat sebenarnya jika teorinya Festinger ini masuk ke dalam ranahnya kognitif, tapi lebih kepada disonansi kebatinan misalnya, disonansi mental atau lain sebagainya. Itu pendapat saya pribadi sih. Oh, tadi maksudnya dari luar kan. Misal kita paham bahwa menurut konsep diri bahwasanya merokok itu baik. Ya dengan beberapa alasan lah. Tidak perlu disebutkan. Tetapi di sisi lain kata Mas Fakih tadi ada hal-hal negatif dari tingkah laku. Sebenarnya tingkah laku yang bagaimana maksudnya? Keluar dari maksudnya informasi negatif yang kemudian bisa berdampak pada perilaku negatif kita. Kayak gitu sebenarnya. Ya kalau menurut saya sih masuk ke disonansi sebenarnya. Karena masuk ke sini nih. Sebenarnya bukan masalah masuk disonansi atau enggaknya, masalah masuk ke ranah kognitif atau mentalnya itu, konsep dirinya sebenarnya. Apa hubungannya empiris itu? Maksudnya gimana empiris kok otak itu? Pengalaman. Kalau menurut saya sebenarnya masuk tetap di ranah kognitif, karena dia mencerap informasi pasti melewati opini kan Mas, opini negatif kan opini negatif tadi kan, opini negatif.
Meskipun dia berbentuk tingkah laku, misalnya berbentuk berbentuk tingkah laku, misal seorang itu merokok, saya melihat dia batuk-batuk, tapi yang diserap adalah oh rokok itu batuk-batuk. Kalau merokok itu, nah itu kan informasi. Menurut saya sih masuk ke ranah kognitif tetap gitu. Kalau menurut saya, pendapat saya pribadi sih. Misalnya kasusnya gini. Saya sejak hari ini memutuskan untuk Oh iya iya. Apa mental? Iya, masuk juga, Pak, masuk ke mental, perasaan. Kan perasaan kan? Masuk ke perasaan. Pasti ada hubungannya dengan kognitif. Saat misal hubungan mental dengan kognitif pasti ada hubungannya. Itu. Tapi menurut saya yang paling berpengaruh bagi kita itu yang sebenarnya ada semacam pembenteng sebenarnya. Dalam artian dari beberapa keyakinan dalam diri kita itu sebenarnya kita memiliki keyakinan atau bentengan sekiranya itu bisa menjauhkan, menghindari kita dari hal-hal yang negatif sebenarnya. Hal tersebut dipengaruhi banyak oleh nilai budaya seperti yang tadi itu, nilai budaya atau faktor norma sosial. Jadi dalam rangka apapun disonansi kita, disonansi kognitif, itu ujung-ujungnya yang menjadi tolak ukur nyaman atau tidaknya itu adalah itu pengetahuan tentang nilai budaya atau norma sosial. Dan kebanyakan memang kita kembali kepada norma budaya itu. Nah misalnya Leon Festinger ya, Leon Festinger itu